Garuda Indonesia, salah satu perusahaan plat merah, tapi juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya ada tanggung jawab publik di sana. Maka jangan main-main. Laporan keuangan adalah hal yang sangat-sangat serius. Hari ini, Simsalabim, Garuda mendadak untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di channel YouTube kami. Pada kali ini kita akan membahas mengenal kasus PT Garuda Indonesia. Ada apa sih dengan PT Garuda Indonesia? Nah, selama membahas kasus ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya sendiri Syafira Dwi Saputri dengan NIM 3241931, Cindy Aryani Puspitasari dengan NIM 3241910, Lailatul Rahmawati dengan NIM 3241918, dan Nurul Hidayah dengan NIM 3241924. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interisulair Betrief. Garuda Indonesia merupakan anggota dari SkyTeam dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Seperti yang kita tahu bahwa Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan yang dapat dibilang besar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kesalahan atau terdapat kekurangan di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan yang dapat dibilang besar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kesalahan atau terdapat kekurangan di dalamnya. Seperti pembahasan kali ini, yaitu mengenai kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Laporan keuangan idealnya menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan yang berisi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, ini biasanya digunakan sebagai acuan pengembalian keputusan. Dengan melihat laporan keuangan, kita bisa tahu bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Analisis kinerja manajemen perusahaan serta memprediksi arus kas yang akan datang. Laporan keuangan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai target profitable. Perusahaan maskapai nasional Indonesia, Garuda Indonesia, terkandung skandal laporan keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya. Keganjalan ini menimbulkan polemik bagi Garuda Indonesia. Lalu bagaimana kronologi polemik tersebut? Apa saja pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diterima oleh Garuda Indonesia? Mari kita simak bersama. Lini masa polemik laporan keuangan Garuda Indonesia. Berikut adalah lini masa terkuaknya skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. 2 April 2019, polemik dimulai saat dua komisaris Garuda Indonesia, Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang saat ini sudah tidak menjabat, menolak menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia menyatakan laba bersih mereka senilai 890,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar dengan asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Lonjakan sangat tajam dan signifikan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang menyatakan kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Ternyata Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mahathir Aeroteknologi atau MAT terkait pemasangan Wi-Fi sebagai laba perusahaan. Lalu pada tanggal 30 April 2019, menanggapi skandal tersebut, jajaran direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pertemuan itu diadakan bersama auditor Garuda Indonesia, Ketua Akuntan Publik atau KAP, Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang, dan rekan Member of BDO International. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena
masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor. 2 Mei 2019, sebulan setelah penolakan penandatanganan oleh 2 komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BEI atas polemik tersebut. 3 Mei 2019, Garuda Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengaudit ulang laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan PSAK. Lalu pada tanggal 8 Mei 2019, PT Mahata Aeroteknologi bersuara setelah namanya terseret dalam skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. Perusahaan yang baru berdiri pada tanggal 3 November 2017 ini berani bekerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatatkan utang senilai 239 juta US dollar yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. 21 Mei 2019, Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dimintai keterangan terkait skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Askara Dana Diputra atau bisa disebut Ari Askara, menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari 239,94 juta US dollar sama 28 juta US dollar diantaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh MAT. 14 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Sekjen Kemenkeu Hardianto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP, yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan PSAK dan sanksi yang akan diberikan kepada KAP, dan rekan masih menunggu koordinasi dari OJK. Pada tanggal 18 Juni 2019, BEI yang juga berkoordinasi intens dengan OJK terkait sanksi yang akan diberikan pada KAP dari rekan masih menunggu keputusan final OJK. 28 Juni 2019, Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi dari Sri Mulyani untuk akuntan publik, Cancer Sirumapea, yaitu pembekuan izin selama 12 bulan, dan kami juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda 100 juta rupiah. Serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar 100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar 250 juta. Pelanggaran PT Garuda Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. OJK mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar 1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal yang berbunyi laporan keuangan yang disampaikan kepada BPPAM wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. BPPAM dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua, peraturan BPPAM dan LK
nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. 3. Interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. 8. Tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. 30. Tentang sewa. Sanksi yang dijatuhkan pada PT Garuda Indonesia. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya, sanksi yang dijatuhkan oleh OJK kepada PT Garuda Indonesia antara lain: yang pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyalin kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018, serta melakukan public advice atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018, paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, memberi perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13/POJK 03/2017 SPAP standar pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Yang ketiga, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, BI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan paling lambat 26 Juli 2019. Rekomendasi atas kasus Garuda Indonesia. Agar kasus serupa tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pihak KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia atas Mahata sebesar 239,94 US dollar. Pihak KAP perlu melakukan pengecekan dan histori dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan. Dokumen penjualan dalam hal ini contohnya adalah customer order, sales order, shipping dokumen, sales invoice, dan lain-lain. Dokumen penerimaan contohnya adalah remitted advice, pre-listing of cash receipt, dan lain-lain. Pengecekan histori dokumen-dokumen ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses audit, sehingga audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Selain itu, di sisi internal sendiri, PT Garuda Indonesia harusnya dapat menjelaskan natur transaksi mereka kepada publik terkait kondisi perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi dan dalam waktu singkat memperoleh laba di penghujung tahun 2018. Garuda Indonesia pasca kasus laporan keuangan. Pasca penetapan sanksi yang diberikan oleh OJK kepada Garuda Indonesia akibat melakukan pemolesan pada laporan keuangan mereka pada 2018 silam, kinerja PT Garuda Indonesia tampak tidak mengalami perubahan yang berarti. Sanksi yang diberikan oleh OJK ini tidak menimbulkan perubahan pada cash out Garuda Indonesia.
Di lain sisi, sejak penetapan sanksi oleh OJK, harga saham Garuda Indonesia di BEI mengalami penurunan. Penurunan nilai saham yang dialami oleh PT Garuda ini dinilai wajar dan tidak terlalu signifikan. Rupanya, skandal laporan keuangan Garuda Indonesia bukanlah skandal terakhir bagi Garuda Indonesia. Setelah itu, pada bulan Agustus 2019, mantan Dirut Garuda Indonesia Amir Syahsatar ditahan KPK terkait dugaan suap dan pencucian uang dalam pengadaan suku cadang pesawat. Selanjutnya, kasus perseteruan Garuda Indonesia dengan konten kreator Rius Fernandes dan turunnya peringkat Garuda Indonesia pada ajang World Airline Awards. Lalu, kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan Brompton yang terjadi pada November 2019. Selain itu, masih ada kisruh pada akuisisi PT Garuda Indonesia melalui anak usaha Citylink terhadap Sriwijaya Air yang menyebabkan kedua maskapai tersebut menghentikan kerjasamanya. Terakhir, terkuaknya kesewenang-wenangan Dirut Ari Askara pada jam terbang pramugari serta pemotongan biaya dalam layanan penumpang cukup menjadi alasan kuat untuk pencopotan jabatan Ari Askara sebagai Dirut Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kasus-kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia secara silih berganti ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan Garuda Indonesia di mata masyarakat. Pihak customer menjadi bertanya-tanya dan menimbulkan keraguan dalam menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia. Apabila tidak ada perubahan dari pihak internal perusahaan dalam usaha memperbaiki reputasi mereka di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin jasa layanan penerbangan Garuda Indonesia akan ditinggalkan oleh customer-nya. Tidak hanya itu, masalah-masalah yang menimpa Garuda Indonesia dapat membuat para investor menjadi ragu atas kinerja Garuda Indonesia. Perusahaan bisa saja ditinggal oleh para pemegang saham yang ragu atas kinerja perusahaan. Pihak Garuda Indonesia perlu melakukan usaha dari sisi internal perusahaan dalam rangka mengembalikan reputasi dan kepercayaan publik untuk keberlangsungan perusahaannya. Terima kasih telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Thanks for watching.